aku tuh berasa banget ada di sebuah kastil. Nah, jadi aku nggak bisa dengar apa-apa. Aku jalan-jalan. Set. Let's say aku ngadep sini ya, ngadep sini. Terus dia ngadep aku tuh. Kayak dari gitu dia berhenti main. Menyeringai. Kelihatan mukanya. Kelihatan. Aku masih ingat sampai sekarang. Audionya di Ade, Visualnya di lu. Iya. Wow, gokil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nightmare Side Testing Mystery, di mana malam hari ini seperti biasa kita akan ngobrol sama narasumber yang akan bercerita tentang seputaran pengalaman seramnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan ingat satu lagi, jangan nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendirian. Dan malam hari ini gue udah barengan sama Raffi Andika. Wih, apa kabar bro? Alhamdulillah baik-baik. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Congratulations ya, kemarin udah showcase Intimate di Room 159 Purwarupa. Gokil. Terima kasih banyak. Keren banget asli. Sampai akhir karaoke setnya juga ya. Iya. Lu nyanyi, wah semua masih seru-seru. Gimana nih kesan-kesannya showcase di Room 159. Jadi kita ada creative space bisa dipakai buat kamu intimate showcase atau konser. Dan di tahun ini yang perdana adalah Raffi Andika. Dan itu mantep banget, keren. Mungkin yang datang udah bisa ngerasain atau yang nonton di storiesnya Ardan gitu ya di Room 159. Gimana bro? It's a fun experience, bener-bener sebuah ya experience yang mungkin nggak akan ada dua kali karena aku cuman bisa membuka showcase di Room 159 tuh satu kali gitu. Kayak kalau udah yang kedua mungkin it's a whole another experience gitu. Pertama kali di Room 159 dan dengar tadi pembuka juga di tahun ini gitu. Iya, tahun ini pertama. Wow. It's a dream come true benar-benar karena dulu dengar Ardan juga terus memang ngikutin Ardan juga dan pas tahu punya kesempatan untuk bikin showcase di 159 ya itu seneng banget sih jujur. Beneran. Nah, Purwarupa sendiri ini intimate showcase kamu kan? Yes. Kamu bawain beberapa lagu, ada 5 lagu. Betul. Kalau misalnya singlenya Doima ya, Tuan Muda Jenaka ya, itu mah udah pasti selalu diputar di Ardan, yang request juga ada, video klipnya juga udah luar biasa ya. Ada Dustin sama Cynthia. Nah, ceritain dulu sedikit sebelum cerita serem ya. Untuk lagu-lagu kamu gitu ya, mungkin di Purwarupa sendiri. Itu sebenarnya dari genre atau kesukaannya itu kayak gimana sih sebenarnya? Mau ke arah mana? Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang aku ini mau membentuk sebuah genre yang enggak dikotak-kotakan gitu loh kan. Jadi enggak lu pop aja atau misalnya bossa nova aja atau let's say rock aja gitu. Some musicians mungkin berpikir bahwa gua mau stay in this lane gitu. Mau di jalur ini gitu. Tapi kalau aku dan tim tuh lebih seneng kalau kita bisa explore lebih dari apa yang sudah ada. Pop hybrid lah kita bilangnya. Jadi bisa fusion ya. Iya. Kalau makanan tuh bisa digabung-gabung gitu ya. Ada bossasnya dicampur sama jazz popnya, mungkin ada rocknya sedikit gitu ya. Betul. Nice. Tahun 2023 ini semoga menjadi tahunnya Raffi Andika ya. Amin. Diawali dengan showcase-nya, mungkin nanti ada tour-tour juga. Amin. Itu yang salah satu bucket list juga sih. Bucket list juga ya. Mungkin ada tour ke beberapa kota, makin banyak fansnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan ini gue lagi pakai merchandise officialnya Raffi Andika nih saya. Ini yang kemarin ya, Purwarupa. Keren. Oke. Nah, kalau lagu-lagu kamu kebanyakan temanya apa? Cinta atau ada yang nyeleneh juga? Sebenarnya kalau masalah tema tuh aku sebagai seorang songwriter ya gitu. Kamu nulis sendiri nih? Iya betul. Nulis sendiri semuanya. Nice. Keren. Jadi memang enggak punya sebuah tema khusus aja gitu. Harus cinta atau harus hal yang nyeleneh atau ya pokoknya temanya tuh sebisa mungkin yang relate sama orang. Relate ya. Karena ketika menulis lagu aku selalu berusaha
it can't only be my POV. Point of view dalam lagu itu tidak boleh hanya dari Raffi Andika aja, tapi orang yang mendengarkan karya Raffi Andika juga bisa masuk ke dalam karya itu, masuk ke dalam cerita itu. Makanya kisah-kisah yang ada pun serelate mungkin sama yang terjadi. Betul, gitu ya. Betul. Pengalaman pribadi atau dengar dari orang? Ini kayaknya lagi banyak yang gini nih. Atau lo yang ngalamin sendiri nih jangan? Ada. Oke, nice. Berarti lagunya relate sama kehidupan sehari-hari, ada percintaan juga dan lain-lain. Nah, kalau sama Nightmare bakal relate nggak ya kira-kira ya pengalaman seremnya seorang Raffi Andika nih? Lu punya pengalaman apa? Dari kecil mungkin pernah melihat hal-hal yang seperti itu atau cukup sensitif juga? Lu seneng horor-horor gitu gak sih? A little bit. Kadang-kadang tertarik gitu. Tapi sejauh ini kayak yang ya I hope not gitu. Nggak pernah yang visualisasi langsung ada para makhluk-makhluk selain kita gitu yang bener-bener hampir gitu. Tapi pernah dalam wujud mimpi. Ini ada visualisasi bukan di kehidupan kita sehari-hari nih. Enggak jelas langsung gitu tapi di mimpi. Jadi gimana? Jadi kebetulan tentu kisahnya ini kejadiannya ini waktu baru pindah ke rumah yang baru. Oke. Sekitar beberapa bulan setelah pindah di rumah itu kebetulan yang tinggal tuh aku, kakak, adik. Abang sama adik gitu. Nggak ada orang tua di sana karena orang tua di luar kota. Nah, kita pindah ke rumah ini, terus jalan beberapa bulan, nggak ada hal yang aneh, nggak ada apa segala macam karena ya quote on quote dibersihkan dulu lah gitu. Rumahnya ngaji dulu syukuran gitu. Jadi daerah mana sih rumahnya? Di Burangrang. Iya. Nice. Di Burangrang. Terus habis itu suatu malam itu kebetulan adik tuh dokter, jadi besoknya nih mau ada FK. Mau ada ujian ke rumah sakit subuhnya nih harus berangkat gitu. Jadi dia bangun lebih awal untuk dia belajar dulu gitu. Nah waktu itu kondisinya adalah aku baru tidur dini hari sekitar pukul 1:30 pagi. Gara-gara juga lagi ada kerjaan yang tadi siang nggak sempat dikerjain, akhirnya malam nih dan habis mabar juga sebenarnya. Main juga. Mobile Legends. Iya. Kita mabar dong. Menarik kan? Oke, ayo. Nah, habis itu kakak tuh si abang udah tidur, aku baru mau tidur dan adik lagi belajar. Tiba-tiba itu kita punya grup line yang bertiga nih. Kita punya grup bukan di WhatsApp, di line yang isinya cuma kita bertiga buat tanyain makanan apa segala macam, apa segala macam. Grup keluarga. Grup keluarga bertiga doang nih. Tiba-tiba suatu hari itu pas lagi hari itu si Ade tuh nge-line, ada yang denger suara piano nggak? Piano? Iya. Di rumah lu ada piano? Ada. Oke. Ada yang denger suara piano nggak? Ada yang nyalain lagu nggak? Karena ini ada cewek nyanyi dan nyanyinya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Belanda. Iya. Belanda. Posisi kamar kalian itu di mana? Lantai atas. Piano di bawah dekat pintu masuk. Oh, di depan berarti ya, iya, depan di bawah. Itu adek lu kamarnya paling dekat ke bawah? Ini tangga, tapi kalau dibilang posisi yang persis di atas piano tuh abang. Oh, sebenarnya. Berarti harusnya yang paling kencang kedengaran abang lo. Betul. Nah, ini tuh ada suara piano dan ada yang nyanyi. Nyanyinya tuh merdu banget kata adik, tapi ini perempuan dan kayaknya sih bahasa Belanda gitu. Oke. Wow. Langsung habis itu sebelum itu tuh sebelum si Ade cerita itu aku lagi tidur. Jadi pas Ade nge-WhatsApp nge-line itu aku lagi tidur. Aku lagi tidur tapi aku mimpi. Mungkin ini bisa dibilang apa astral projection apa ya kan. Jadi aku tuh berasa banget ada di sebuah kastil. Di visualisasiku tuh aku tidur tapi aku berada di sebuah kastil, banyak kabut. Terus abis itu hitam, pokoknya persis sama ada salah satu film dari Teresa juga yang visualisasinya perempuan Belanda nengok ke belakang yang piano. Persis kayak gitu. Nah, waktu itu aku nggak inget trailer film itu gitu. Terus abis itu nggak inget film Danur waktu itu. Tapi waktu itu persis kayak gitu aku jalan. Terus siapa kok di tengah-tengah
gedung seperti ini ada piano dan ada yang main. Ada yang main. Oke. Siapa gitu? Nengok. Terus aku tapi nggak bisa dengar apa-apa, Kang. Oh, dia cuman ada visualnya lagi main, cuma nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Jadi aku nggak bisa dengar apa-apa. Aku jalan-jalan. Set. Let's say aku ngadep sini ya, ngadep sini. Terus dia ngadep aku tuh. Kayak dari gitu dia berhenti main. Menyeringai. Kelihatan mukanya. Kelihatan. Aku masih ingat sampai sekarang. Menyeringai ke arah aku yang, terus aku yang kaget. Aku bangun. Aku bangun. Aku langsung cek HP. Set. Adekku nge-line kurang lebih 15 menit yang lalu. Ada dengar suara piano Belanda itu. Audionya di adek, visualnya di lu. Iya. Wow, gokil. Iya. Yang lu lihat cewek Belanda. Cewek Belanda. Baju gaun putih. Gitu putih. Dan pirang gitu. Pirang, mukanya pucat putih. Matanya yang merah. Pokoknya kurang lebih sama seperti yang ada di trailer itu. Iya. Tapi maksud aku tuh kalau cuman aku yang ngelihat, ya mungkin ke bawah lah dari nonton trailer filmnya gitu. Ya gitu ya, masih keinget. Iya, tapi enggak, Ade denger. Ini siapa sih jam segini main piano terus ada yang nyanyi, ini ada yang nyalain lagu ya gitu. Enggak ada gitu. Enggak ada. Nah, itu aku cerita akhirnya ke ada orang pintar lah ya gitu. Oke. Dan beliau bilang ada yang lewat. Ada yang lewat. Malam itu di atas rumah. Gitu kan. Salah satunya. Tapi rumah lo itu di daerah Buranglang itu bukan rumah Belanda? Bukan Rumah Belanda ya? Bukan. Atau dulunya rumah Belanda nggak tahu lo? Dulu banget nggak tahu sih. Cuman memang rumah ini memang alhamdulillah kita punya kesempatan untuk renovasi total. Jadi udah bener-bener ya modern lah modern ya. Gitu. Nggak ada bentuknya. Oh berarti bukan rumah zaman Belanda. Karena memang daerah Buranglang setahu gua itu dulu komplek-komplek Belanda juga. Jadi ada beberapa rumah-rumah yang memang tempat tinggal atau hunian orang-orang Belanda pada zaman dulu gitu. Jadi sangat bisa terjadi kalau misalnya lo melihat sosok Belanda di daerah sana. Gitu, dan itu kayak ada jalan Burang-Burang, ada jalan Guntur gitu kan, gitu-gitu kan. Iya. Nah beberapa rumah mungkin kalau lo lihat, masih ada rumah kayak zaman Belanda zaman dulu, itu masih ada kan di situ ya. Terus ada tempat makan atau apa yang memang bentuknya masih heritage gitu-gitu. Karena memang zaman dulu di daerah situ ya kayak kompleknya Belanda lah. Kayak Jalan Cipaganti gitu. Cipaganti juga dulunya itu komplek zaman Belanda itu komplek yang memang setiap jam 2 siang kalau nggak salah itu nggak boleh ada yang lewat karena waktunya tidur siang. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi orang-orang yang cukup mempunyai agak kaya gitulah dikit di Jalan Cipaganti, makanya rumahnya agak gede-gede dan lain-lain. Nah itu seru ya, lo lihat itunya, ade lo denger suaranya. Tapi mungkin aku berpikir kalau misalnya aku juga audio visual, itu akan lebih. Tapi itu cuma sekali doang. Orang sosok Belanda itu. Iya. Berarti memang lagi lewat aja berarti ya. Lagi lewat. Dan memang kata beliau yang agak ahli ini. Nyari yang paling sensitif di rumah itu. Ade lo? Saya Pak. Oh lu? Iya. Ke visualnya ke lu ya makanya ya. Lu sensitif? Kalau dibilang statement sendiri gitu ya. Iya. Gue ini sebenarnya kayak aku mikir aku cuman bisa tahu something wrong ada di satu tempat. Wah gitu. Ini kayaknya gak beres nih gitu. Gak beres, terus aku nanya ke saudara yang memang bisa gitu. Itu di lu ada gitu ya. Itu di pojok itu ada siapa, ada apa gitu. Atau nih kok kita agak hangat ya di sini atau gitu. Dan memang dia bilang, ya bahasa Sunda deh. Mana mah ayaan lah dikit bakat gitu. Masa sih gitu. Iya. Gitu sih. Lu masih tinggal di sana? Sekarang masih tinggal di sana. Alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Alhamdulillah. Kalau yang di Bandung memang ya insya Allah cuma itu gitu ya. Ya itu cuma itu sekali. Ya. Di tempat lain misalnya kalau lagi latihan atau kemana main dan lain-lain pernah ngalamin juga ya? Waktu kuliah sebenarnya pernah. Kuliah? Lu kuliah Bandung? Di Karawaci. Oke. Kampus yang paling Karawaci banget kan itu. Iya. Itu kejadian di kampus? Di kampus. Wow. Di kampus nah lagi yang itu bukan yang mau pulang apa udah
Udah tahu Kalau apa? Iya. kampus kan gitu. Udah tahu atau mau dosen itu kan cerita dosen yang kelas malam itu. Kelas malam. Mau pulang apa udah tahu. Itu waktu itu waktu lagi jadi panitia di acara ya. Acara kampus. Waktu itu jadi memang kebetulan gedung di kampus tuh ada gedung A B C D segala macam kan. Gedung aku tuh kebetulan di salah satu gedung yang paling kuno. Di gedung jadul yang dulunya kalau nggak salah bekas parkiran. Dan memang naiknya aja bukan pakai tangga kan, tram. Tram masih tram mobil gitu. Mau ke kelas tuh tram mobil. Iya. Nah, jadi waktu itu kalau aku nggak salah tuh jam 3 pagi. Kita masih ngurusin dekor, masih ngurusin sound dan segala macam. Lah ya. Iya, loading gitu. Nah, aku kebetulan kasihan lah sama teman-teman yang tasnya ditaruh di ruang. Soalnya itu bukan ruang panitia tapi kayak ada ruang kelas yang dipakai buat naruh barang gitu. Meskipun itu cuma sama anak-anak divisi aku doang gitu. Aku lain waktu itu kan lagi musimnya lain. Aku lain gak ada yang jawab. Aku entah mereka lagi di lantai atas apa lagi di luar apa di bawah segala macam. Terus aku bilang, gue aja yang jagain tas kalian ya gitu. Itu entah dari mana boost of courage aku dari mana, keberanian dari mana untuk itu kan gelap banget, lampu nggak nyala. Dari lu ke sana berapa lantai? Itu lantai 2. Lantai 2. Jadi kayak jalan gitu, itu lantai 2 dari bawah set naik ke atas itu nggak ada lampu. Mati semua ya? Center. Pakai center. Iya, karena ya itu gedung paling tua dan gedung paling bisa dibilang satpamnya malas aja jaga di situ. Iya. Tapi ya kebetulan jurusan saya di sana. Lu sendirian balik lagi buat jagain tas lu. Iya. Sotoy banget. Emang. Kenapa? Center sendiri. Senternya tau nggak dari mana? HP. Center flashlight pula gitu kan, yang penerangannya nggak seberapa gitu. Habis itu karena memang kebetulan memang berkampus di situ, jadi tahu letak lampu di mana. Nyalain lah tek gitu. Set nyala. Begitu nyala. Kan satu-satunya itu kan satunya truk mungkin kalau bisa divisualisasikan tuh nyala satu sampai ke ujung gitu. Sebelum nyala ke koridor paling ujung dekat kelas, tuh ada bayangan hitam kayak kaki doang lewat. Wah, apaan nih? Astagfirullah, mungkin jam 3 pagi ya. Itu kaki besar atau hitam pokoknya kayak bayangan lah. Kayak bayangan gitu. Iya. Oke. Tapi kok kelihatan kayak cuman kaki doang. Mungkin karena saking cepatnya atasnya nggak kelihatan. Oh iya sih. Terus habis itu memberanikan diri untuk enggak, udah komit jagain tas teman-teman. Oke, udah masuk lah. Set, nyalain ruang kelasnya, duduk di paling ujung kelas. Aku tuh punya sebuah kayak mikir gitu. Nih kalau duduk belakangnya kosong nih, nggak ada apa-apa gitu ya. Iya, kayak kalau belakangnya kosong tuh aman lah gitu ya. Ya gitu. Set, duduk di kelas. Terus diam lama-lama kok AC-nya mati nyala sendiri. Diam ya kan, main HP jam 3 pagi. Terus teman-teman balas, bro di mana? Ini di kelas ini gitu, lantai 2. Oh ya kita kesana gitu. 15 menitan ya, ini beresin atas dulu gitu. Lu sendirian? Iya sendirian. Wah berani banget lu sih. Udahlah tutup. Cekrek, ada yang mainin pintu. Terus diam lagi. Udah jalan-jalan gitu kan. Keluar pintu. Keluar nih, di ujung tuh ada lab. Logikanya gini, kalau lampu mati itu kan kedip-kedip gitu. Terus tetek lampu nih, gitu. Itu kan kalau karena dia cuma satu saklar matinya barengan kan. Tik gitu. Ini enggak, Pak. Keluar nih, tutup pintu. Mereka pada kemana sih? Yang di ujung mati. Nyala. Mati, nyala. Jadi satu-satu sampai paling ujung. Tek sampai pas udah dekat aku. Nggak berani masuk kelas lagi. Dan benar, begitu aku masuk, lorongnya doang apa sama kelas lo mati? Enggak, lorong. Di lorong mati semua. Wow. Itu ceritanya aja deg-degan gitu karena wow, ini mencengangkan gitu. Enggak lama teman ada yang datang. Terus aku enggak cerita sih karena takut bikin mereka takut. Iya. Tapi pas udah pindah, kalian kok lama banget sih tadi gitu. Iya, kita loading dulu segala macam. Lu nggak ngeliat apa-apa di sana? Kenapa pertanyaan lu kayak gitu? Iya, soalnya kan gedung kita gini, tahu sendiri.
udah kita lagi di sini jangan dibahas, aku bilang gitu. Beres nih, aku cerita ke mereka, iya tadi gini. Tuh bayangan aja tuh kan, gue nggak mau cerita karena lu pasti ngomong begitu. Nanya, iya serem gak lihat apa ya, pas diceritain semua lu. Denial sendiri deh. Itu sih yang berkesan banget lah, yang ingat banget gitu. Gue pernah ngalamin yang gitu juga soalnya, jadi make sense. Tapi waktu itu gue di jalanan. Di jalan suka ada lampu jalan. Iya. Itu lampu jalan tuh yang nyala kalau malam. Jadi dia tenaga surya gitu. Jadi kalau gelap dia nyala, gitu kan. Ini gue lagi nightmare live. Ini jalannya tuh apa ya namanya, Cijapati kalau nggak salah. Jalur itu tuh jarang banget dilewatin orang kalau malam, dan gue waktu itu kesana jam 10 sampai jam 12 malam. Gue live nightmare dari situ ceritanya. Pokoknya nyampe ke ujung jalannya itu ya hampir jam setengah 12-an lah. Jalur itu tuh melewati gunung gitu cuy. Jalan motong kemana, ke Garut ya kalau nggak salah ya. Ya, dan itu jalur yang jarang banget kalau misalnya macet banget jalur mudik baru dibuka tuh alternatif. Jadi kalau sehari-hari tuh nggak ada lewat. Malah gue ke minimarket gitu nanyain kalau ke jalan ini kemana ya. Mas yakin mau lewat situ, hati-hati loh, sepi gitu dan lain-lain. Oh enggak apa-apa, gue pakai mobil Arden gitu kan. Berlima begitu masuk tuh udah berat udah deh. Singkat cerita kita nyampe ke satu pojokan yang konon katanya sering banyak kecelakaan tuh, tikungan, maut lah gitu. Jadi ada cerita kayak ada mobil yang ngelihat jalannya tuh lurus, pada itu tikungan, terus masuk ke jurang, gitu. Nah kita ada di tikungan itu ada batu gede saat itu. Kita kalau lagi live nih, oke, Camuda, gue sekarang lagi ada di sini, bla 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 bla. Tiba-tiba pas lagi live gitu, ada suara cewek dulu pertama, suara cewek ngomong, hey, gitu. Dan itu kedengeran sama semua orang. Dan suara itu kayak dari atas batu dan ada pohon rindang gitu. Hey, gitu. Dengar. Oke, udahlah tutup ya. Terus ternyata setelah kita coba cari tahu, ada sosok perempuan lah di situ ya. Nah, ketika udah ketemu sosok perempuan itu dan ada ngomong hey dan lain-lain. Nah, jalannya itu kan agak nanjak nih. Ada tikungan gitu nanjak. Nah, di setiap jalan tuh ada lampu jalannya. Iya. Nah, tiba-tiba dari ujung tuh mati satu lampu jalannya. Nah, itu mati satu ya. Terus mati lagi depnya itu kayak gitu sama dep sampai di tempat kita gelap semua. Mirip tuh. Iya, itu makanya mirip kejadiannya. Dan itu kan gak make sense soalnya itu lampu jalan yang kalau gelap nyala. Iya. Gak ada listriknya, gak dicetekin, gak ada powernya. Dia kalau gelap nyala gitu, kalau siang mati gitu kan. Itu udah gak make sense kayak. Ini lampu gak bener nih. Ini udah jalan semua kayak wah udah kita terkepung apa segala macam. Akhirnya kita balik badan lah gitu ya. Kita balik kanan lah udah. Pulang balik. Nah, mobil tuh kayak berat banget rasanya tuh di jalan tuh. Padahal jalannya turun gitu, nggak nanjak. Gitu. Wah berat sampai akhirnya nemu warung gitu. Nemu warung kita istirahat dulu situ. Pas lagi istirahat di warung itu pun kita masih ini warung beneran warung bukan? Di tengah jalan gitu bro, sepi tiba-tiba ada warung gitu satu. Terus yang jaganya tuh kayak nenek-nenek gitu kan, jadinya tuh kayak ini kayak film horor gitu udah gitu. Ada warung tengah jalan jaga nenek-nenek. Terus kayak bikin mie dan lain-lain. Terus nenek-nenek di mana sih? Aduh, ini orang apa bukan ya? Udah kita makan. Iya. Makan udah beres, kita cabut. Lihat di belakang masih ada nggak warungnya? Masih. Itu seru sih. Itu gue jadi ngalamin juga tuh, jadi keingetan sama gitu. Wah mati semua, gila sih. Itu kalau Insan Muda ngalamin yang kayak gitu tuh itu malas banget sih. Atau kalau sekarang tuh kan musim lampu yang otomatis gitu cuy. Kalau ada orang dia nyala, kalau nggak ada orang dia mati. Iya. Bayangkan kalau misalnya lampu lu nyala terus gitu. Kalau nggak ada siapa-siapa. Ini kenapa lampu nyala? Pas lu baru masuk, belum juga masuk lu udah nyala lampunya. Terus lu masuk lah mati. Wah. Oke, Raffi Andika ceritanya seru banget. Sekali lagi congratulations ya, Purwarupa lu sukses lancar. Thank you. Semoga tahun ini has become your years ya. Dan ditunggu single-single selanjutnya.
Amin. Ya kan, itu udah ada 5 lagu, mungkin bisa main-main Karden lagi untuk yang lainnya. Pasti. Jangan lupa untuk request lagunya, boleh kasih tau dong Insan Muda buat request lagunya, terus nonton video klipnya juga di channel YouTube mana. Nah, besar sama sosial media kamu bisa di follow. Ya, Insan Muda, Purwarupa dan semua karya-karya Raffi Andika, karyaku bisa didengarkan di semua streaming platform. Ada juga di YouTube di channel Raffi Andika. Udah tersedia juga di music videonya juga udah ada. Tuan Muda Jenaka official music video. Seru banget, kalian harus nonton. Dan juga tentunya bisa di request dan dengerin di Ardan Radio. Yes, kalau pengen dapetin ini nih samaan sama gua nih, official merchandise ini bisa dibeli di mana? Nanti bakal pokoknya kemarin ini memang baru khusus launch memang ini baru launch ya? Di showcase, tapi memang rencana terima kasih. Enak bahannya asik. Rencananya memang akan kita posting juga di sosial media Raffi Andika di Instagram dan juga di 301 Entertainment. Itu bakal ada nanti untuk PO hoodie-nya khusus buat teman-teman yang memang pengen banget merasakan hoodie enak yang tadi Dimasta bilang. Ini biar samaan sama gue. Ditunggu aja pokoknya. Tunggu ya. Thank you banget Raffi Andika. Thank you. Sukses buat karirnya. Terima kasih. Dan pokoknya subscribe YouTube channelnya dari Raffi Andika. Subscribe juga YouTube channelnya ada. Nyalain lonceng notifikasinya biar kita bisa tahu video-video terbarunya. Thank you sekali lagi Raffi Andika. Dan kita ketemu lagi di Night West Testing Mystery selanjutnya yang mungkin ada bintang tamu lainnya atau cerita-cerita seram yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Night West Testing Misteri ini sendirian.